Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi ketemu saya di channel Jasmine House. Ya, sekarang saya masih tetap di lokasi yang sama, tetap di salah satu hotel di Balikpapan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:30 WITA. Ya, melanjutkan kemarin postingan video saya yang pertama terkait syarat dokumen terbang. Bagaimana sih proses pemeriksaan, prosedurnya yang dilakukan selama di Bandara Juanda untuk sampai dengan bisa masuk ke pesawat. Setiba di bandara, teman-teman sekarang di tengah pandemi ini tidak usah bingung saya harus berhenti di terminal 1A, 1B atau 1C. Ya, karena semua proses keberangkatan terpusat di satu lokasi, yaitu di tengah-tengah terminal antara 1A dan 1B. Yaitu kalau teman-teman sering ke Juanda, lihat ada air mancur atau ada counter AW. Nah, disitulah teman-teman harus turun. Pada saat tanggal 1 Juni kemarin, saya tiba di bandara sekitar jam 9. Kondisinya seperti ini. Sekarang saya lagi di Juanda, baru turun mobil dan ini langsung menuju counter pemeriksaan dokumen pertama, yaitu di antara terminal 1A dan 1B yang saya bilang dekat AW. Kondisinya cukup ramai di sini. Nah, terlihat antriannya seperti itu. Di situ ada dua antrian, kanan dan kiri. Itu sebenarnya sama aja, teman-teman tinggal pilih mana yang sepi aja, ya, mana yang sepi, dengan persiapkan semua dokumen yang kemarin sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, sekali lagi yang saya sebutkan ini adalah pengalaman saya terbang ke Balikpapan ya, di tanggal 1. Untuk yang ke kota lain, nanti coba saya tanya ke teman-teman saya. Nah, antrian pertama ini ternyata adalah pengecekan awal dokumen. Di sini hanya dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Nah, 3 hal itu pastikan lengkap, asli, dan memang masih berlaku masa yang disyaratkan. Begini kondisi pemeriksaan dokumen tahap pertama ya teman-teman. Setelah teman-teman dinyatakan dokumen lengkap dan valid, maka teman-teman akan dipersilahkan masuk ke ruang tunggu selanjutnya. Di sini teman-teman lokasi antrian tahap kedua untuk menuju pemeriksaan kesehatan KKP bandara. Setelah teman-teman antri di KKP, teman-teman nanti nunggu dipanggil. Biasanya diprioritaskan diurutan berdasarkan jam penerbangan. Tinggal duduk aja santai teman-teman di situ. Nah, jika sambil duduk antri, teman-teman melihat di situ ada banner EHAC atau EHAC. Ternyata itu adalah sebuah aplikasi oleh pemerintah, yaitu menggantikan health alert card manual. Nah, sambil menunggu panggilan, baiknya teman-teman download aja aplikasi itu, yang linknya nanti bisa teman-teman lihat di deskripsi. Saya dipanggil, dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Saya dilakukan pengecekan suhu badan, saturasi, nadi, dan dicatat hasil rapid test. Ya, lagi-lagi dokumen disiapkan, ditambah KTP ya teman-teman. Dokumen siapkan, kan di situ kita ada mengisi dokumen yang dinamakan clearance kesehatan. Nah, baiknya teman-teman bawa ballpoint sendiri di masa COVID seperti ini supaya tidak bercampur dengan orang lain. Nah, dari situ kita akan mendapatkan surat clearance kesehatan dari KKP kelas 1 Surabaya. Nah, dan kita disarankan lagi-lagi untuk download aplikasi EHAC tadi. Ya, setelah teman-teman masuk ke aplikasi EHAC, ya, segera isi dengan sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya.
Nah, baiknya teman-teman screenshot lembar pertama dan barcode-nya, karena itu nanti akan mempermudah teman-teman pada saat kedatangan di bandara tujuan. Berikut contoh yang sudah saya screenshot, jadi teman-teman tinggal tunjukkan. Setelah selesai dari pemeriksaan kesehatan oleh tim KKP dan mendapatkan clearance kesehatan, seperti ini bentuknya ya, nanti jelasnya saya tayangkan. Teman-teman diperbolehkan untuk melakukan proses check-in ya, seperti biasanya proses check-in melalui proses pemeriksaan X-ray terlebih dahulu. Dan luar biasa ternyata kondisi di dalam counter check-in sangat berbeda daripada di luar tadi yang sangat ramai, di dalamnya sangat lengang ya, seperti ini kondisinya. Nah, langsung saja teman-teman menuju counter check-in sesuai dengan maskapai. Dari situ teman-teman akan mendapatkan boarding pass dan langsung silahkan untuk yang punya bagasi ya, masukkan bagasi. Kalau kemarin kebetulan saya supaya simple ringkas, semua saya bawa ke kabin ya. Saya bawa satu koper, ransel dan tas tenteng, semua diperbolehkan untuk naik ke bandara, ke pesawat. Mungkin karena penumpangnya juga nggak terlalu banyak, jadi diperbolehkan dibawa daripada nunggu bagasi. Nah, sebelum masuk ke ruang tunggu seperti biasanya akan masuk ke X-ray kedua. Nah, di X-ray kedua ini mohon maaf saya nggak bisa menayangkan karena otoritas bandara tidak memperbolehkan untuk mengambil gambar di sini. Tapi pastinya teman-teman sudah hafal ya, di sini tidak ada proses tambahan seperti layaknya terbang di kondisi normal. Dari sini teman-teman langsung menuju ke waiting room sesuai dengan boarding pass Anda ya. Nah, yang mencengangkan lagi yaitu ternyata tidak ada counter atau toko atau penjual makanan yang buka di. Ya sih, kita udah berhasil menuju waiting room. Sepi sekali teman-teman. Suasana di lorong semua toko-toko masih tutup. Kondisi ruang tunggu juga sangat sepi sekali. Ini kondisi tanggal 1 Juni. Dan ternyata sangat mudah untuk terbang di situasi pandemi ini. Ya walaupun berisiko, tapi saya yakin semua prosedur yang dibuat oleh tim KKP Bandara maupun tim Angkasa Pura ini semuanya tujuannya baik untuk kita semua, menjaga kesehatan kita semua dan juga kesehatan masyarakat yang akan kita kunjungi di kota tujuan. Ya, untuk teman-teman pesan saya ikuti semua mekanisme prosedur aturan pemerintah yang dibuat di masa saat ini dan ikuti update-nya terus karena setiap hari, setiap saat bisa berubah. Info yang saya baru dapatkan bahwa untuk tujuan Balikpapan per tanggal 3 Juni sudah terbit surat edaran wali kota bahwa diwajibkan untuk dokumen kesehatannya yaitu dari hasil PCR atau TCM atau swab test. Jadi untuk rapid test sudah tidak diterima lagi. Selanjutnya bagi yang mau tanya-tanya silakan ketik komen di bawah, atau nanti bagaimana proses di Balikpapan, landing dan sebagainya. Selama saya masih karantina mungkin saya akan masih bisa menjawab. Dan oke, sampai jumpa.